Pernah nggak sih kamu lihat warganet bercanda tapi ujung-ujungnya malah dilaporin ke polisi? Nah, hal itulah yang lagi bikin heboh sekarang. Karena organisasi saya Partai Golkar, AMPI resmi melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dan yang bikin publik tambah penasaran, Bahlil sendiri ternyata nggak tahu menahu soal laporan itu. Awalnya, pada Senin 20 Oktober 2025, beberapa perwakilan AMPI datang ke Polda Metro Jaya. Mereka membawa tumpukan bukti tangkapan layar yang disebut berisi konten bernada menyerang pribadi dan martabat Bahlil. Wakil Ketua Umum AMPI Sedek Bahta menjelaskan langkah ini diambil karena serangan terhadap Bahlil di media sosial dianggap sudah terstruktur dan masif. Menurut AMPI, beberapa unggahan itu bisa melanggar pasal dalam UU ITE dan juga pasal pencemaran nama baik di KUHP. Menariknya, sebelum laporan ini dibuat, AMPI sebenarnya sudah memberikan somasi. Ada akun yang memilih kooperatif dan menghapus unggahannya, tapi ada juga yang tetap bertahan. Isi unggahan yang dipermasalahkan pun beragam, dari yang bernada sarkastik seperti wudhu pakai bensin, sampai komentar soal batu bara dan olokan fisik. Tapi yang bikin heboh justru reaksi para akun yang dilaporkan. Belakangan ini menyerang pribadi, marwah, dan martabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Partai Golkar dan Partai Golkar secara institusi. Alih-alih panik, sebagian dari mereka malah menanggapinya dengan gaya santai, bahkan ada yang mengubah deskripsi profilnya jadi seolah-olah pendukung Bahlil, tapi dengan nada sindiran halus. Contohnya akun @mardigup yang menulis, mengapa orang berprestasi ini sering dijelek-jelekkan? Di mana sih kejelekannya? Nggak ada, kan? Atau akun @dj_doni yang menanggapi laporan itu dengan nada bercanda, menyebut jumlah orang yang merepost konten tentang Bahlil mencapai puluhan ribu. Netizen pun langsung ramai. Ada yang menertawakan situasinya, ada juga yang menyindir, astagfirullah, mau ketawa takut dilaporin. Kasus seperti ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu foto Bahlil yang beredar di media sosial juga sempat jadi bahan perbincangan dan berujung laporan serupa dari AMPI. Kini pola yang sama terulang antara laporan hukum, sindiran netizen, dan sikap Bahlil yang tampak tenang serta memilih tidak ikut campur. Bahlil sendiri bilang dengan santai, "Oh, saya nggak tahu." Pernyataan itu seolah menunjukkan di tengah panasnya dunia maya, kadang yang bersangkutan justru memilih diam. Namun bagi AMPI, langkah hukum ini dianggap penting untuk menjaga marwah partai dan figur ketuanya dari serangan yang dinilai berlebihan. Kasus ini jadi cermin menarik dari dinamika media sosial kita. Ketika kritik, candaan, dan sindiran bercampur jadi satu, batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran etika seringkali jadi kabur. Apakah laporan seperti ini bisa jadi pelajaran tentang pentingnya etika digital? Atau justru menambah daftar panjang drama politik di dunia maya? Satu hal yang pasti di era media sosial, satu unggahan kecil bisa berbuntut panjang. Dan disitulah cermin kebebasan kita diuji.